bicara di depan ya, bahwa ketika kita memulai belajar itu, maka yang harus diperhatikan itu sebetulnya ada dua hal. Belajar apapun itu, ya, baik wirausaha maupun ilmu sains atau apapun, bahwa ada dua hal yang harus kita pelajari. Nah, nanti kalau misalnya ada kesempatan di luar sesi resmi ini, saya juga ingin share tentang hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi dua hal itu apa? Pertama, belief system, yang kedua adalah strategi. Jadi belief system itu apa? Belief system itu ada sesuatu atau hal-hal yang mendasari seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya teman-teman melihat seorang pengusaha sukses gitu. Kalau teman-teman pingin misalnya, wah aku pingin nih jadi seperti pengusaha A, B, C gitu ya. Itu jangan hanya belajar apa sih ininya, caranya gimana sih? Oh jualannya via ini, via itu. Nggak hanya seperti itu. Tapi teman-teman harus mempelajari apa yang menjadi belief system dia. Jadi kebiasaan-kebiasaan dia seperti apa, cara belajarnya itu seperti apa. Nah, sehingga itu akan masuk ke dalam bawah sadar kita, memodel gitu ya. Memodel gimana sih cara dia belajar, gimana sih pola pikirnya, mindset-nya. Nah, itu yang pertama, belief system. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu mindset-nya, memodel dia, baru yang kedua adalah elemen strategi. Strategi itu teknisnya. Kira-kira dalam menjalankan bisnisnya, apa sih strateginya? Kok bisa dia sukses gitu? Kok bisa dia berhasil gitu ya? Nah, itu kalau teman-teman bisa belajar dua hal ini, maka insya Allah tingkat kegagalannya itu kecil ya. Saya tidak bilang pasti sukses gitu ya, pasti berhasil, tapi tingkat kegagalan kita kecil. Karena kita tidak lagi trial and error, tapi trial and luck gitu ya, berhasil gitu. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu ya. Jadi sebetulnya saya juga alumni dari UNER ya. Saya alumni dari UNER, tahun 2008 saya lulus ya. Saya angkatan 2004. Kuliahnya di FST, jurusan kimia. Kemudian lanjut lagi S2-nya, ambil biokimia, dan lulusnya di 2011. Kenapa waktu itu ambil S2? Karena sebetulnya dari sejak kuliah awal, cita-cita saya itu jadi dosen gitu ya. Jadi akhirnya saat itu ada peluang, kemudian ada tawaran, saya lanjutlah sampai S2 gitu. Namun qadarullahnya setelah lulus S1 saya harus menikah gitu kan. Menikah dan harus menetap di Surabaya. Tidak memungkinkan saya untuk kemudian melanjutkan lagi misalnya studi lagi ke luar negeri ataupun bekerja di luar Surabaya, sehingga waktu itu ya udah akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan studi maupun tidak jadi dosen kayak gitu ya. Nah, saat itu barulah saya membangun bisnis bersama suami saya sesuai dengan bidang kompetensi saya, yaitu kimia. Jadi katalis itu adalah kita bergeraknya di supplier untuk reagen ya. Reagen kalau teman-teman mau praktikum gitu ya, mau riset gitu, kita supply untuk bahan-bahan yang grade-nya PA kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, katalis ini dulunya bukan katalis ya namanya, tapi CV Sindo biasa gitu. Waktu itu karena saya memang tidak memiliki background bisnis ya, jadi mulai dari S1 sampai S2 itu pinginnya jadi dosen, selama kuliah ini ya hanya disibukkan untuk belajar, paling ikut lomba juga LKTM ya, yang berbau-bau seperti itu, dan organisasi. Sama sekali untuk wirausaha itu saya nggak pernah aware gitu. Dan di tahun saya itu, di 2005-2006 itu memang wirausaha benar-benar minor banget ya. Minor banget, nggak seperti saat ini. Teman-teman yang sudah mulai mengenal wirausaha itu dengan mudahnya. Itu nggak, tapi dari
dari zaman dulu itu kita tuh bingung ya, wirausaha itu kayak apa. Paling sebatas dikenalkan wirausaha itu pun hanya misalnya membuat yogurt apa gitu ya. Jadi ilmu wirausaha itu hanya sebatas mengajarkan kita membuat produk. Padahal nggak sebatas itu gitu ya. Nah akhirnya singkat kata saya nggak ngerti sama sekali tentang wirausaha. Kemudian karena kita sudah terjun ya waktu itu retail biasa ya, perdagangan biasa. Kemudian saya ikutlah yang namanya pelatihan ya, pelatihan yang namanya Entrepreneur Camp. Entrepreneur Camp itu digagas oleh Pak Jaya Setiabudi ya. Beliau ini guru saya. Jadi kita itu ketika belajar kita harus mengerti ya. Yang namanya sanad keilmuan itu. Jadi kita harus mengerti ilmu ini diajarkan oleh siapa, gitu ya. Lalu turunnya dari mana? Maksudnya apa? Supaya kita berkah gitu dalam belajarnya dan bisa berhasil menerapkannya. Nah, jadi guru saya itu namanya Pak Jaya Setiabudi ini sering kita panggil Mas J ya. Jadi teman-teman kalau panggil saya juga Mbak aja ya, jangan Bu karena saya masih muda. Kayak gitu ya. Nah, singkat kata saya belajar di situ bertahap sekali dari tahun 2011 sampai sekarang masih belajar terus gitu ya. Dari dulu yang misalnya nggak ngerti apa itu istilah omset, istilah margin, kemudian perlahan belajar alhamdulillah sampai sekarang juga tetap masih mendalami yang namanya strategi bisnis. Oke, nah dari program wirausaha mahasiswa ini, alhamdulillah bekerja dengan UB Indonesia ya di bawah naungan Mas J gitu ya, Pak Jaya Setiabudi itu tadi. Nah, Mas J ini foundernya Yuk Bisnis, jadi nanti teman-teman bisa lihat ya, bisa stalking beliau, sosial medianya mungkin yang belum kenal ya, IG-nya Jaya Setiabudi. Kemudian kalau di FB beliau aktifnya di grup ya, Juragan Forum, karena FB pribadinya tidak aktif. Beliau juga ada channel YouTube-nya Jaya Setiabudi. Nah, teman-teman nanti bisa kenalan gitu ya dengan guru kita. Maksudnya siapa sih yang mengajarkan ilmu kita, yang nantinya akan kita pakai selama kita mengikuti program ini. Jadi, ibaratnya kalau teman-teman selama ini kuliah gitu ya, kuliah dari semester 1 sampai lulus itu kan berkurikulum ya. Ada tingkatan-tingkatannya. Begitu juga kalau kita belajar bisnis. Belajar bisnis itu juga ada kurikulumnya. Tapi di sini, nah mungkin ada teman-teman yang dari jurusan ekonomi ya, kita memakai satu framework ya, satu framework yang berkurikulum itu yang disusun atau dirumuskan oleh Mas J gitu. Nah, berdasarkan apa kurikulum ini disusun? Berdasarkan jam terbang beliau yang selama ini mendampingi atau mentoring UKM di seluruh Indonesia mulai tahun 2002 ya. Beliau mulai tahun 2002 sudah terjun mendampingi UKM dan tidak mendapat bayaran ya. Jadi mentor, bukan coach. Kalau coach itu biasanya dibayar dan dia tidak jarang yang memiliki bisnis atau terjun ke bisnisnya secara langsung. Tapi kalau mentor ya, mentor itu memiliki bisnis, mempraktekkan keilmuan di bisnisnya, dan memberikan pendampingan kepada minti-mintinya ya yang diajarkan itu juga sesekali memberikan clue ya, clue ataupun solusi. Tapi kalau coach tidak bisa seperti itu. Karena framework-nya berbeda. Coach itu hanya men-trigger dan dia kebanyakan dia tidak menjalankan bisnis itu sendiri gitu ya. Nah, sehingga dalam perjalanannya ini, Mas J dari tahun 2002 sampai sekarang pun ya masih mentoring pengusaha-pengusaha itu di Indonesia, merumuskan gitu, apa aja sih permasalahan teman-teman UKM ini atau pebisnis ini. Kemudian beliau rumuskan dalam yang namanya formula. Makanya kemarin kita tugaskan teman-teman ya di awal untuk menyimak dan meresum materi di formula, karena formula ini yang akan kita pakai ya sampai akhir masa inkubasi ini. Jadi di sini aturannya adalah
kita tidak menerima bahasa selain dari formula. Kenapa? Nanti saya jelaskan ya. Nah, sebetulnya ada 3 jenis kurikulum ya. Kurikulum itu ada 3 jenis. Framework ya. Framework yang ada di dunia bisnis itu ada 3 jenis. Jadi yang pertama akademisi ya. Akademisi itu misalnya seperti teman-teman nih yang kuliah di ekonomi ya. Keilmuannya itu kan sudah dalam sebetulnya ya yang dipelajari di situ. Cuman realitanya kebanyakan teman-teman yang lulusan dari perguruan tinggi itu ketika memulai usaha, menerapkan bisnisnya ilmunya dalam bisnis itu rata-rata failed gitu ya, gagal. Ini sudah banyak buktinya gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena di perguruan tinggi itu ya kita diajarkan ya, terutama di manajemen gitu ya. Kita diajarkan untuk memanage gitu. Memanage itu artinya apa? Artinya adalah perusahaan yang sudah bagus, yang sudah running, yang sudah ada profitnya, kita manage supaya dia berjalan secara sistematis. Kalau teman-teman sudah menyimak apa yang dinamakan tangga bisnis ya, manajemen itu masuknya ke dalam tangga yang ketiga, systemizing. Artinya apa? Artinya kita sudah punya bisnis itu sudah jalan. Dapur sudah ngepul, profitnya sudah ada. Nah, tinggal kita atur sistemnya supaya apa? Supaya dia berjalan dengan sangat bagus ya, continue tanpa kita itu turun langsung. Bukan tanpa kita tinggal ya, tanpa kita turun langsung. Jadi terdelegasi. Karena systemizing itu kan apa yang sudah bagus, kemudian di capture, dibuat secara sistematis ya. Ini ada suara yang masuk ya, Mbak Reni. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, seperti itu. Jadi kebanyakan kalau teman-teman itu belajarnya di manajemen ya, jadinya seperti itu. Misalnya nih ya, belajar manage laporan keuangan di fase yang kita baru mulai usaha. Apa yang akan di-manage? Uangnya belum masuk gitu. Orderan belum continue. Yang di-manage apanya gitu. Kita terlalu pusing mikirin bagaimana manajemen laporan keuangan. Jadi itu belum saatnya gitu ya. Nah, oke. Yang kedua, tadi akademisi, ada yang multinational company ya. Yang kedua itu framework untuk multinational company. Multinational company ini maksudnya apa? Jadi biasanya ya perusahaan-perusahaan multinasional itu kan sudah tersistemasi dengan bagus ya. Ketika mereka menginginkan untuk bertumbuh, ya kan? Terutama di zaman saat seperti ini ya, era disrupsi seperti pandemi ini, pandemi COVID ini kan juga sangat menggoncang beberapa pelaku usaha gitu. Nah, ketika perusahaan itu sudah besar, maka ada beberapa framework yang memang cocok untuk perusahaan besar itu. Karena apa? Timnya sudah siap semua gitu kan, modalnya sudah siap, dan dia memang ada di fase yang tinggal running kayak gitu ya. Sehingga kalau diterapkan untuk teman-teman pemula atau UKM, nggak cocok. Karena apa? Ya itu tadi saya bilang, kita belum continue, ya kan? Demand kita belum continue, kemudian hulu kita produksi belum continue gitu ya. Profitnya masih kecil gitu. Susah diterapkan. Nah, yang ketiga, framework yang berdasarkan kasus atau studi kasus UKM yang ada di lapangan. Yang saya sebut dengan mazhab UKM-nya gitu ya. Mazhab UKM-nya ini maksudnya apa? Kalau teman-teman sudah nyimak ya di formula itu, Mas J merumuskan framework ini untuk teman-teman UKM yang bisa istilahnya dipelajari secara mudah. Bahasanya membumi. Jadi teman-teman nggak perlu mempelajari bahasa-bahasa asing yang merikitiu gitu ya. Karena apa? Ketika kita kepentok dengan bahasa asing itu, kita bingung gitu. Ini maksudnya apa gitu? Artinya apa? Belum lagi untuk
merumuskan action plan, apalagi prakteknya makin bingung gitu ya. Sehingga sebisa mungkin formula ini memang dirumuskan oleh beliau dengan bahasa yang membumi, bahasa yang enak, mudah dipraktekkan gitu ya. Oke. Nah, kemudian lalu formula itu seperti apa? Jadi saya ingin singgung sedikit di sini supaya walaupun teman-teman sudah meresume, sudah menyimak, itu semakin paham gitu ya. Dan saya nggak ngulangnya terlalu banyak. Nah, formula itu adalah framework ya, bisnis khusus untuk pemula. Pemula itu dalam artian apa? Misalnya kita nggak kuliah gitu ya, nggak kuliah manajemen, misalnya dari background apapun itu kita bisa belajar gitu. Belajar dengan mudah, bisa dipelajari oleh semua kalangan, walaupun itu lulusan SMA pun bisa belajar ini gitu ya. Nah, ibarat kalau kita itu punya HP gitu ya, itu kan ada yang namanya operating system ya. Operating system itu itulah yang disebut kerangka atau framework atau formula gitu. Intinya apa? Intinya kita meletakkan sistem operasi dasar ya. Supaya apa? Supaya ketika kita membutuhkan sesuatu yang sudah tepat saatnya itu enak masuknya gitu. Misalnya nih, kita punya Android gitu ya. Kemudian itu kan sudah ada aplikasi bawaan ya. Nah, ketika kita pengen download atau install apps untuk mempercantik foto misalnya gitu. Aplikasi tertentu. Nah, aplikasinya pasti kan harus yang selaras dengan Android gitu. Nggak bisa. Misalnya punyanya iOS, dimasukin atau install ke Android kan nggak bisa. Itu yang terjadi juga di formula. Ketika kita sudah memutuskan untuk belajar dengan framework formula, maka wajib bagi kita untuk menggunakan bahasa yang sama, aplikasi-aplikasi yang sejalan dengan formula kita. Jadi nggak ada misalnya, katakan seperti ini, istilah, kalau di BLL ya, kalau teman-teman sudah resume dan sudah mengerjakan tesnya, di BLL kan ada pasar potensial, gitu ya. Nah, itu sebetulnya ketika ditarik ke atas, fundamental atau keilmuan dasarnya itu adalah research market gitu. Tapi kita tidak bisa menggabungkan istilah, oke, market research-nya seperti ini, seperti itu, nggak bisa. Karena nanti akan menjadi bingung gitu. Jadi teman-teman fokus saja dengan formula dan dengan bahasa-bahasa di materi-materi yang ada di formula. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu seperti apa? Intinya, keilmuan dasar yang wajib nanti kita kuasai ya selama belajar formula ini ada di kotak itu tadi, operating system, yang ada di 5 tangga bisnis. Nah, kalau teman-teman sudah belajar, 5 tangga bisnis itu apa aja sih? Kayak gitu kan? Ini kan, pertama starting, dalam artian memulai usaha, dari mulai kita bermodalkan 0 gitu ya, sampai kita bisa mencetak sampai BEP lah, sampai BEP gitu ya. Jadi sampai kita itu nggak rugi. Oke, impas gitu lah. Yang penting dapur ngebul, usaha jalan. Ya. Nah, setelah itu lanjut, ketika udah usaha mulai jalan, demand-nya mulai stabil gitu kan, aduh tapi kok profitnya kecil ya, tipis ya. Nah, naik ke tangga selanjutnya, gimana ya cara profit supaya gede gitu. Itu ada di tangga yang kedua, memaksimalkan profit. Lanjut lagi, kalau sudah profitnya sudah oke, sudah stabil, baru masuk. Oke, disistemkannya seperti apa? Setelah sistemnya bagus, baru multiplying. Multiplying itu apa? Menduplikasi atau memperbesar kapasitas. Menduplikasi itu misalnya seperti kalau kita mau franchise tuh. Jadi nggak ada itu kasusnya misalnya, saya baru buka usaha mbak, terus saya franchise-kan. Nah, belum teruji permintaan atas produk Anda, sudah buru-buru Anda franchise-kan. Sehingga apa yang terjadi? Bukan jual produknya, tapi jual gerobaknya gitu. Karena sebetulnya franchise itu adalah maknanya saluran distribusi gitu. Jadi kita punya produk supaya kita bisa menjangkau lebih banyak lagi konsumen ya.
kita targetkan mana-mana saja sih konsumen-konsumen yang profilnya mirip dengan dengan konsumen kita selama ini. Oke, kita taruh cabang franchise seperti itu. Nah, kalau sistemnya itu belum benar gitu ya. Oke, saya bikin gerobak martabak gitu. Oke, yang beli siapa aja gitu. Mulai anak TK sampai orang tua. Aduh, terlalu ini ya, terlalu banyak gitu range-nya. Kemudian di daerah mana saja? Kota, kabupaten, kecamatan, atau kota besar? Nah, itu harus di riset dulu. Baru kalau sudah fix ya, ketahuan, oke, target pasarnya seperti ini, kota-kotanya itu seperti ini, yang behavior-nya begini, begini, begini. Oke, baru kalau misalnya mau memutuskan, oke, saya mau buka kemitraan. Nah, itu misalnya Holland martabak rame banget ya di Surabaya gitu. Nah, kita riset siapa kira-kira atau di mana kota-kota ya yang penduduknya itu behavior konsumsinya seperti Surabaya, ya. Demografisnya seperti Surabaya. Nah, itu baru dibidik. Boleh itu. Bikin franchise di kota yang serupa gitu kan. Jadi demand-nya itu ada. Sehingga yang beli franchise kita atau yang join kemitraan kita itu tidak terdolimi, kayak gitu kan. Nah, seperti itu ya intinya. Nah, perlu saya sampaikan juga, apalagi yang penting di saat eh, makna dasar banget di operating system kita yang di formula itu adalah yang atas sendiri fondasi bisnis berkah. Karena ketika kita, apalagi saat ini itu benar-benar kalau kita mau bisnis, mau cari uang, mau cari kaya itu gampang banget. Gampang banget gitu ya. Apalagi dengan apps, sekali lagi saya bilang aplikasi ya. Kalau FB Ads, IG Ads, SEO itu kan hanya aplikasi ya, bukan ilmu fundamental, itu aplikasi ya. Apalagi dengan FB Ads yang saat ini sudah mudah dipelajari, oke, kita mau jual apa aja itu gampang. Dengan kita misalnya mau ngibul-ngibul dikit pun itu bisa gitu ya. Kalau kita mau kaya dengan cepat itu sangat mudah. Tantangannya adalah apakah kita bisa mempertahankan ya keberkahan kita itu. Misalnya kita jual bahan atau katakan teh kota inilah ya, teh kota ini. Teman-teman sudah tahu teh kota ini kan harganya berapa sudah tahu ya. Lalu teman-teman mau mau menjual teh kota ini dengan sensasional offer. Oke, teh kota ini ya yang biasanya mungkin harganya 4 ribuan, kemudian di masa COVID-19 ini dibundling gitu ya. Ketika Anda beli teh kota ini, maka Anda akan mendapat 1 kalung antivirus, ya kan? Padahal itu kalung biasa misalnya gitu ya. Kemudian harganya dibuat misalnya 2 juta untuk mengelabui harganya teh kota itu dengan kalung antivirus yang harga gelap. Nah, padahal kalung antivirus itu mungkin harganya cuma 100 ribu gitu. Nah, dari situ orang Indonesia ini ya, netizen plus 62 ini kan agak latah gitu. Suka ya dengan hal-hal yang seperti itu, mereka beli. Mereka beli gitu kan. Anda kasih sensational offer ketika Anda beli dalam waktu 2 jam saja gitu ya, promonya akan menjadi setengahnya. Misalnya dari 1 juta akan menjadi 500 ribu. Anda kan masih untung tuh. Tadi kalungnya 100 ribu, teh kotaknya 4 ribu gitu kan. Anda masih untung 300 ribuan, sekian. Orang-orang banyak beli. Nah, setelah mereka beli, mereka kecewa gitu. Mereka kecewa, ternyata kalungnya biasa aja gitu. Harganya nggak sefenomenal yang kita tawarkan. Apa kemudian yang terjadi? Kalau mereka ngumpat ke Anda, ngumpat secara terang-terangan, Anda masih selamat gitu ya. Masih kelihatan gitu, oh dia nggak puas terhadap jualan saya gitu. Tapi yang paling membahayakan itu ketika mereka diem, tapi mereka nyumpain Anda. Kurang ajar ya ini ya. Maksudnya nanti awas ya, semoga dia bangkrut gitu. Bangkrut aja masih nggak apa-apa. Ketika dia mulai nyumpain keluarga kita gitu kan, teman-teman kita, nah itu yang mulai membahayakan buat bisnis kita ke depan.
Jadi intinya apa? Intinya fondasi bisnis berkah ini sebagai rem, ya rem kita untuk menjalankan bisnis. Seperti makna sukses. Apa sih sebetulnya keinginan kita untuk bisnis? Apakah beneran untuk jadi jembatan manfaat orang lain, atau beneran untuk menghadirkan solusi sebuah produk yang bermanfaat untuk masyarakat, atau ternyata cuman gengsi aja. Maksudnya, kalau dia bisa, aku pasti bisa. Jadi itu berarti drivernya sudah berbeda ya. Sehingga apa? Ketika dia menjalankan bisnisnya nanti, itu yang ada hawa panas gitu. Ambisi gitu ya. Nggak ada energi untuk memberikan yang terbaik untuk timnya, untuk masyarakat, menyempurnakan produk, itu nggak ada. Tapi dia benar-benar, saya ingin bersaing aja, saya ingin membuktikan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya proses yang ditempuh macam-macam gitu ya, dan nggak berkah. Jadi harapannya ketika teman-teman menyimak, meresume itu benar-benar dicatat gitu ya, bahwa dalam menjalankan bisnis itu ya kita harus memperhatikan rambu-rambunya gitu ya, di tengah kondisi yang memang segalanya ini bisa sangat mudah gitu. Mau kaya itu gampang banget. Oke? Gitu ya. Nah, lalu kita kembali lagi ke formula. Ini sengaja saya separuh gini ya. Nanti teman-teman bisa cek juga di formulabisnis.id kan. Jadi kenapa sih kok kita harus memakai formula itu? Kalau bisa kita istiqomah gitu ya, kita bertekad untuk menerapkan itu dalam waktu 3-5 tahun pertama itu nggak ganti-ganti gitu, nggak campur aduk gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tuh fokus sama prakteknya. Kalau kita bahasanya itu macam-macam, yang saya bilang tadi, kita masih bingung sama artinya gitu, padahal itu maknanya sama, tapi kita bingung sama artinya, nah itu prakteknya juga akan terhambat. Jadi kita harus fokus gitu. Dan ini sudah rumuskan dengan sangat mudah dan proven gitu ya. Jadi teman-teman pebisnis yang lainnya juga sudah menerapkan ini dalam bisnisnya, dan itu proven. Jadi kita nggak usah trial and error, trial and success aja ya. Nah, alasan satu hal lagi yaitu, kenapa sih kok kita harus menggunakan satu bahasa atau satu framework di saat waktu 3-5 tahun pertama gitu, nggak dicampur-campur. Karena IQ sebagian besar kita itu kan terbatas ya. Einstein aja yang jenius IQ-nya 160. Nah, ternyata ada satu penelitian bahwa di dunia ini rata-rata itu ya 70% orang itu IQ-nya hanya ada di 85 sampai 115. Sehingga kalau terlalu banyak loading bahasa-bahasa ilmu-ilmu yang campur aduk gitu, ya itu tadi, ngehang nanti, otaknya ngehang, akhirnya kita nggak bisa praktek gitu kan. Jadi harapannya seperti itu ya. Oke, ini tadi yang dinamakan tangga bisnis. Nah, lalu kenapa sih kita harus belajar formula dalam mendasari teman-teman untuk menjalankan bisnisnya? Supaya teman-teman itu ya memiliki banyak database tools gitu. Database tools dalam artian apa? Kalau kita mau bangun rumah ya, kita kan butuh banyak tools untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi ada data, ada informasi, kemudian ada solusi. Nah, kita butuh yang namanya alat. Kalau kita cuma punya satu alat, ya udah semuanya akan kita pakai alat itu gitu ya. Misalnya kita punyanya palu, maka semuanya akan dianggap sebagai paku. Ketika kita saat ini belajar FB Ads mungkin ya, semua di FB Ads-in. Jadi kita misalnya jual donat pakai FB Ads. Ya nggak apa-apa, tapi kan harus disesuaikan. Ini berbasis apa nih? Geografis, demografis, atau seperti apa? Terus kita jual bubur ayam, FB Ads. Pokoknya semua kalau ini FB Ads gitu ya. Terus kita baru kenal yang namanya sistem reseller gitu kan. Jadi kita buka bisnis apapun itu, kita resellerkan gitu ya.
misalnya kita buka hijab resellerkan, oke, masih boleh lah. Terus kita kalau mau bisnis peti mati, gimana cara resellernya? Kayak gitu ya. Jadi setiap produk, setiap bisnis itu punya tipikal masing-masing gitu ya. Nah, oke, itu sekilas tentang formula ya, dan penjelasannya seperti apa, kemudian tangga bisnis itu bagaimana. Jadi teman-teman di sini berada di fase yang namanya starting ya. Sehingga kalau starting itu nanti teman-teman bisa cek di formulabisnis.id, fokus saja belajar di tangga starting ya. Nanti jadi selama kita melakukan program inkubasi ini, pendampingan, mentoring intensif itu sampai teman-teman lulus ya dari program ini, kita hanya fokus pada tangga starting dan sedikit sekali profiting. Supaya apa? Udah, teman-teman nggak usah memenuhi otaknya dengan ilmu-ilmu yang masih belum dibutuhkan gitu ya. Sehingga fokus saja sama materi-materi starting, bikin action plan, praktek, adjust gitu ya, praktek lagi. Ya seperti itu ya. Nah, salah satunya ini ya. Salah satunya di sini ini adalah di sesi sesi perdana ini saya ingin sedikit membahas ya tentang apa itu 7 formula buka langsung laris. Nah, kemarin kan teman-teman sudah resume, sudah ngerjain tes juga. Jadi harapan saya nggak banyak membahas lebih detail lagi tentang 7 formula ini. Saya ingin hanya membahas highlight aja deh gitu. Jadi di formula buka langsung laris ini esensinya apa sih dan bagaimana, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya yang di jurusan ekonomi sudah familiar banget lah ya dengan matriks Henderson ini ya. Jadi mulai dari sapi perah. Sapi perah itu ya ibarat kita itu punya sapi, ya diperah susunya. Setiap hari ambil susu jual, ambil susu jual, ambil susu jual tanpa proses apapun, istilahnya tanpa dikemas yang bagaimana gitu ya. Nggak peduli profit yang gede, margin tipis asal usaha kita bisa berjalan gitu. Nah, itu yang namanya sapi perah. Intinya dapur kita ngepul lah, kita bisa hidup gitu. Jadi teman-teman nanti mungkin ada yang sudah memulai bisnisnya saat menuliskan bisnis plan kemarin ya. Intinya fokus di ngomset aja, ngomset gitu. Nggak usah terlalu mikir profit yang tinggi dulu, yang penting Anda hidup gitu ya. Nah, bagi yang belum nanti harus berpikir itu juga, jadi jangan terlalu idealis di depan. Oke, dari kemudian kita punya bisnis sapi perah itu, kan kita nggak mungkin selamanya berbisnis seperti itu ya. Nanti bagaimana perkembangan usahanya ke depan, timnya, dan lain sebagainya, maka kita perlu yang namanya riset ya. Riset sesuatu supaya apa? Supaya kita punya yang namanya itu produk unggulan atau produk bintang yang tidak dibandingkan sehingga kita bisa membuat ya marginnya itu agak besar gitu loh. Jadi kita bisa profit. Nah, fasenya itu yang disebut namanya fase bintang. Ada juga kadang sebuah bisnis itu yang sudah berjalan lama gitu ya, kemudian menurun demand-nya, akhirnya si bisnis itu tidak bisa mencetak lagi keuntungan, tapi malah membiayai bisnis tersebut. Nah, itu yang disebut anjing peliharaan. Jadi ada kalanya bisnis-bisnis itu turun karena yaitu perubahan zaman gitu ya, ada disrupsi dan lain sebagainya. Misalnya kalau sekarang bisnis wartel itu kan udah nggak ada lagi ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Oke ya. Nah, jadi kalau kita berbicara di sini, ini adalah kitab ya. Kalau saya bilang kitab, wajib bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis ya,
dan ingin bisnisnya itu langsung laris gitu. Jadi bagaimana membuka usaha langsung laris. Nggak ada jin ya, kita nggak ada bantuan jin dan nggak ada aneh-aneh gitu, dan semua ini berdasarkan kombinasi antara ilmu yang ilmu dasar dengan terbang dari Mas J selaku perumus dari materi ini. Nah, di situ kalau teman-teman lihat ada 7 formula gitu kan. 7 formula ini harus benar-benar hierarki ya. Tidak boleh kita lompat ya kan sebelum satu fase itu benar gitu. Nah, sebetulnya kalau ditarik lagi seperti membidik pasar potensial, produk ngangenin, kemasan, merek kayak gitu, itu apa sih ilmu dasarnya? Nah, ilmu dasarnya sebetulnya ini. Ya. Jadi pertama kalau kita mau bisnis laris itu 7 komponen ini harus diperhatikan. Jadi pasarnya seperti apa ya? Produknya harus bisa membuat orang itu repeat order overall gitu. Kemasannya diperhatikan, setelah kemasan namanya, lalu jaringan distribusinya, setelah itu promosi, dan bagaimana membuat konversi atau orang membeli itu tinggi gitu ya terhadap produk kita gitu kan. Nah, lalu bagaimana sih penggunaan 7 formula ini? Sebetulnya 7 formula ini yang paling pas itu dipakai saat ketika kita sudah punya sapi perah ya, untuk mendesain project bintang kita itu. Nah, paling pas itu pakai formula buka langsung laris. Jadi nanti saya beri kisi-kisinya bagaimana sih kalau misalnya kita sudah terlanjur di pasar bleeding atau sleeping seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama syaratnya kalau kita mau langsung boom gitu ya, langsung laris, maka kita harus membidik yang pasar potensial. Pasar potensial itu kan demand-nya itu ada, tapi pemainnya belum banyak. Beda kalau bleeding, ya kan? Kalau bleeding itu pemainnya banyak, ya, demand-nya banyak gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya banting-bantingan, kita kan banting-bantingan harga seperti itu ya. Kalau sleeping bagaimana? Sleeping itu demand-nya masih sedikit, pemainnya juga masih sedikit gitu. Nah, ini biasanya project-project bisnis yang idealis. Gitu ya. Nah, ini bleeding seperti ini. Oke. Lalu saya ingin sedikit memberikan contoh aja gitu ya, mau memperdalam di bab pasar potensial ini, karena nanti harapannya teman-teman yang memulai program wirausaha mahasiswa PMW ini berjalannya itu atau bisnisnya itu ada di pasar potensial. Mbak Cindy. Sebentar ya teman-teman, sepertinya Mbak Cindy kendala sinyal. Sebentar ya, mohon ditunggu. Ya, Mbak. Oke, Mbak. Sudah masuk belum? Ya, sudah Mbak Cindy. Oke, sudah ya. Oke ya, maaf ya. Ya. Jadi harapannya adalah ketika teman-teman itu nanti menjalankan bisnis atau membuka bisnisnya, selama kita ada di PMW ini, kita ingin teman-teman membidik ya produk-produk yang ada di pasar potensial gitu ya. Sehingga apa? Sehingga teman-teman nggak ngoyo gitu. Nggak dibanding-bandingkan dengan yang lain gitu ya. Misalnya sekarang kan ayam geprek itu banyak, ayam geprek. Oke, saya mau bikin ayam geprek. Tapi diferensiasimu apa gitu? Pasti udah dibanding-bandingkan kalau kita benar-benar nggak kuat gitu di diferensiasi. Misalnya terus, oh, saya mau bisnis
kopi Mbak gitu, kafe gitu kan. Kopi kan udah berjibun banget ya sekarang. Sebetulnya itu masih ada celah potensial. Tetapi kalau kita nggak paham kategori potensialnya itu seperti apa, nanti kita nggak bisa membuat diferensiasi si kopi ini. Akhirnya dibandingin dengan yang lain gitu. Di warung sebelah juga lebih murah, akhirnya dia berpindah ke situ karena kita nggak kuat. Nah, harapannya jangan sampai seperti itu gitu kan, supaya teman-teman bisa bertahan gitu ya. Kemarin juga ada ini masuk ke mana di soal tes ya. Jadi sebutkan yang apa saja kategori pasar potensial itu jenisnya, sebutkan 5 aja kayak gitu kan. Nah, saya ingin membahas lebih dalam lagi ya di sini. Oke, contoh yang pertama misalnya. Contohnya produk yang berkualitas. Dia itu berkualitas ya, tapi gagal tren gitu. Dulu contohnya itu ada saat Pocari Sweat pertama-tama keluar. Jadi sebetulnya dia ini kan minuman ionik ya, kesehatan gitu. Waktu itu diciptakan untuk atlet gitu kan. Nah, saat itu rasanya nggak enak, kemasannya juga jelek gitu kan. Kemudian orang-orang nggak mau beli gitu. Karena apa? Waktu itu belum aware gitu. Waktu itu belum aware untuk apa minuman ionik gitu. Mereka sukanya minuman yang biasa-biasa aja kayak gitu kan. Nah, tapi sebetulnya Pocari Sweat ini bagus banget gitu. Akhirnya setelah riset pasar dan dia mulai meng-adjust itu, kemudian dia bisa masuk beberapa tahun kemudian gitu, saat orang-orang sudah aware itu. Jadi intinya dia sudah siap dengan kualitasnya, tapi dia kemudian mulai mencari mana sih pasar-pasar yang potensial untuk produk ini. Oke. Terus yang kedua, yang kedua ini produk yang berhasil ngetren tapi nggak bertahan lama. Karena apa? Karena saat tren itu dia tidak sanggup buat diferensiasi, tidak permintaan itu banyak gitu. Contohnya chat time. Dulu sebelum chat time ini booming gitu kan, itu kan sudah mulai masuk ya minuman-minuman yang pakai bubble gitu kan. Di tahun 2000 berapa ya, 2007, 2008-an itu sudah mulai masuk. Tapi orang kan nggak ngerti, gitu kan. Maksudnya sempat booming, terus mereka langsung turun. Karena apa? Karena ya udah mereka nggak memperbaiki kualitas. Padahal waktu itu orang-orang sudah mulai mencari produk itu, gitu. Akhirnya Chat Time menangkap peluang itu, dibagusin, ya kan, kemasan, outletnya, rasanya, variannya, boom dia. Jadi market gitu ya, market leader gitu. Contohnya lagi apa nih? Es kepal Milo. Es kepal Milo waktu itu kan booming banget ya. Apaan sih? Cuman es Milo dikepal-kepal gitu kan, dikasih kacang gitu kan, dikasih Coco Crunch gitu. Wah, orang-orang udah viral gitu kan. Nah, akhirnya saat mereka sudah bosen, kok rasanya ternyata cuman gitu-gitu aja gitu kan. Nggak ada spesialnya gitu ya sudah. Dan pemain-pemain yang es kepal ini nggak ada yang membuat diferensiasi. Sebetulnya kalau misalnya kita cerdas gitu ya, kita ambil itu, maksudnya, demand-nya lagi bagus nih, kita buat sesuatu yang different gitu, bener-bener different dari cuman sekedar es Milo di kepal-kepal kayak gitu ya. Nah, seperti apa ya itu harus dicoba, diriset. Terus misalnya kalau saat ini kan sedang viral itu ini ya, kopi Dalgona ya Mbak Reni ya? Dalgona. Dalgona kok Dalgano. Dalgona. Nah, ternyata saya tuh kan penasaran. Dalgona itu apaan sih, orang-orang kok kok lagi in banget bikin seperti itu gitu. Ternyata waktu saya search itu kan dia memang sebetulnya dari Korea ya. Itu kayak karamel gitu ya. Jadi kayak gula dibuat karamel gitu ya kan. Nah, kalau kita memang jeli nih ya, orang-orang sekarang kan udah pada ibaratnya itu gandrung gitu, yang gandrungin banget yang namanya Dalgona itu. Nah, kita buat semacam itu, tapi ada diferensiasinya kayak gitu. Nggak cuma minuman dikasih creamer kayak gitu, nggak gitu. Buktinya apa? Mereka bisa buat sendiri-sendiri di rumah gitu. Kalau kita mau jual ya ngapain gitu kan. Jadi kita harus benar-benar
membuat sesuatu yang berbeda tapi masih mirip-mirip itu, gitu kan? Ya. Lalu yang ketiga, yang disebut satu lagi kategori jenis produk baru, jenis pasar potensial itu adalah produk yang baru, tapi dia sebenarnya solusi dari problem yang sudah ada gitu. Misalnya payung ya, mungkin teman-teman sering melihat payung seperti ini waktu itu pertama booming gitu kan. Payung kan dari dulu ya modelnya gitu-gitu aja gitu kan, ditariknya ke atas, kemudian nutupnya ke bawah gitu. Tapi permasalahannya ini ada orang yang melihat bahwa kalau kita itu masuk mobil gitu ya, atau kita itu masuk rumah, kalau kita tutupnya ke bawah, airnya tuh turun semua gitu. Akhirnya kan becek gitu kan, kotor. Nah, kemudian ada satu yang dari Jepang ini, dia berusaha bikin gimana ya supaya air itu nggak turun, nggak kotor, kita tetap aman gitu, kita tetap kering gitu. Dia bikinlah produk payung seperti ini. Waktu itu booming banget kan payung ini. Di tahun berapa ya waktu itu ya? 2016-an lah, saya inget banget gitu. Nah, jadi teman-teman intinya apa? Waktu itu demand lagi tinggi, ya, pemainnya belum ada, segera create sesuatu gitu kan, manfaatkan itu. Misalnya ini juga ring HP gitu kan. Nah, saat itu kan gimana ya caranya supaya HP ini bisa apa namanya? Bisa tetap berdiri gitu ya. Tapi nggak diganjel-ganjel gitu. Nah, muncullah ring HP ini gitu. Ini kan simple aja sebetulnya. Tapi mereka mampu menangkap peluang itu. Oke, yang keempat, apa sih yang termasuk salah satu yang disebut ya masuk kategori pasar potensial itu? Contohnya komoditas, dia itu udah jadi komoditas, tapi belum ada merek yang terkenal. Sekarang saya coba tanya sama Mbak Reni ya, karena Mbak Reni yang bisa unmute ya, sama teman-teman yang asli Surabaya mungkin, yang asli Surabaya. Kalau saya tanya, pisang goreng mana sih yang terkenal di Surabaya? Terkenal di Surabaya? Dituliskan di apa? Oh iya, Mbak. Kalau misalnya ada misalnya 10 atau 20 yang menuliskan itu sama ya. Nah, berarti sudah ada merek yang terkenal. Tapi kalau nggak ada atau teman-teman masih bingung, merek apa sih yang terkenal? Ya, pisang goreng terkenal apa ya? Nah, itu berarti belum ada merek yang terkenal. Padahal kalau dari zaman dahulu kala, mulai penjajahan mungkin ya, pisang goreng kan sudah ada di muka bumi gitu. Dan kita juga sering beli gitu. Tapi tidak ada yang melabeli atau mengemas ya, membuat sesuatu diferensiasi yang bermakna gitu ya. Kemudian di branding itu nggak ada gitu. Sehingga kita kalau ditanya pisang goreng yang bagus yang mana? Oh, yang kalau saya langganannya ada di Bilka ya. Jadi saya nyebutnya itu pisang kipas Bilka. Padahal namanya bukan Bilka, ya dia kayak apa namanya? Emperan gitu aja ya di pinggir toko gitu. Tapi dari dulu saya langganan dari 2012 tuh enak banget, nggak pernah berubah. Tapi dia nggak pernah melabeli pisangnya gitu kan, nggak pernah mengemas pisangnya pakai bungkus plastik gitu aja gitu. Akhirnya kalau orang tanya kan bingung kan dia, pisang apa? Oh ya pisang Bilka. Nah saat dia ke situ, Bilka ini yang sebelah mana gitu, di pojokan, di Bilkanya atau di mananya, padahal dia tuh ada di luarnya Bilka gitu. Sehingga hal-hal semacam itu sebetulnya banyak. Misalnya kue-kue tradisional yang sudah ada sejak lama, itu kan belum banyak yang memberikan merek gitu ya. Sehingga itu masih potensial. Karena apa? Karena demand-nya tinggi, tapi pemain yang aware dengan merek dan benar-benar bagusin kualitasnya itu masih sedikit gitu ya. Nah, contoh satu lagi ini. Kalau teman-teman lihat ini kue apa? Mbak Reni. Nastar ya. Nastar kalau dari zaman dulu teman-teman dari waktu kecil mungkin ya bentuknya ya kayak gini-gini aja ya. Betul. Nah, terus dia selalu dikemas dalam toples yang bunder gitulah. Susunannya juga seperti itu gitu. Kenapa kok nggak ada yang berpikir membuat sesuatu yang berbeda? Padahal nastar ini kalau dari zaman saya
jangankan waktu saya bayi, mungkin dari zaman bapak ibu saya sudah ada nastar ini gitu kan. Dan kalau setiap disuguhkan pasti orang akan mau gitu, mau makan, mau beli. Buktinya kalau lagi hari raya semua pasti ada nastar dalam mejanya gitu. Intinya apa? Intinya semua masih suka nastar. Tapi nggak ada yang membuat sesuatu yang berbeda, nggak ada yang melabeli gitu ya. Paling mentok itu labelnya label toko gitu, yang menjual berbagai macam kue. Nah, hal inilah ditangkap oleh salah satu perusahaan multinasional ya. Nah, Nexstar. Teman-teman sudah banyak yang tahu kan ketersebaran Nexstar ini di mana aja sampai di level retail Indomaret itu. Dia kemas cakep banget ya kan. Harganya juga affordable, rasanya juga enak gitu kan. Buktinya orang mau beli gitu, mau beli yang kemasan kecil gini dibanding beli nastar tadi yang seperti ini. Kan nggak menarik gitu ya. Nah, dia beli kayak gini. Jadi ini berhasil menangkap peluang potensial itu bahwa demand-nya itu banyak banget. Orang yang suka itu banyak banget. Tapi kompetitor yang menggarap untuk fokus di nastar ini ya, itu sedikit. Jadi dia ambillah seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa berpikir ya, kira-kira apa sih yang bisa digituin? Nah, oke. Kelima, yang termasuk pasar potensial itu sebuah produk dianggap gagal, tapi potensi tren. Nah, semua pasti sudah tahu ini gambar apa? Brownies Amanda ya. Jadi awalnya Amanda itu dibuat kan sebetulnya oleh chefnya ya roti yang pada umumnya ideal gitu, bisa ngembang gitu kan. Kemudian baking sodanya lupa naruh gitu. Akhirnya dia bantat. Tapi bantatnya si chef ini karena dia chef mungkin ya, karena dia chef hebat, bantat-bantatnya itu masih bagus gitu, masih enak gitu kan. Tapi si chef ini, waduh ini nggak bisa nih, ini kueku gagal gitu. Lah padahal pas dicoba oleh orang lain, enak dan orang lain mau gitu. Karena mereka nggak peduli, entah itu namanya apa, yang penting ini enak, aku makan gitu. Nah sehingga teman-teman nanti mungkin bisa, misalnya saat teman-teman trial bikin apa namanya, apalah kayak gitu ya, terus gagal tidak sesuai resep aslinya, tapi ternyata itu diterima oleh market, ya boleh monggo dijual aja kayak gitu kan, tidak ada batasan gitu kan. Nah kadang kita itu kena kutukan pengetahuan. Jadi menurut kita resep kue itu harus seperti ini. Kalau enggak gagal, kurang satu bahan aja gagal. Lah padahal di luaran sana orang-orang tuh nggak ngerti resep kue yang ideal itu seperti apa gitu ya, lalu ukurannya itu harus bagaimana, bentuknya itu seperti apa, tapi pokoknya dia makan, dia mau beli, dia mau enak, ya udah nggak apa-apa, dilepas aja kayak gitu kan. Nah itu seperti itu contohnya. Kemudian keenam, nah ini waktu saya bikin slide yang dulu, saya belum menemukan contohnya, tapi saat ini tuh kira-kira ada contohnya nih. Jadi banyak orang cari suatu produk tapi langka di pasaran. Ayo, apa contohnya sekarang? Ini kan masa-masa pandemi ini yang lagi jarang masker, itu kan masker ya kan? Nah, masker ini kan sudah mulai banyak ya, hand sanitizer boleh, sarung tangan boleh. Oke, sudah cukup ya. Jadi kalau masker itu misalnya itu kan potensial banget karena demand-nya tinggi gitu. Nah, UKM sekarang perusahaan-perusahaan juga sudah mulai banyak yang membuat masker kain. Tapi masker kainnya itu kan beda-beda. Terus harus seperti apa sih supaya kita itu bisa berbeda masker-masker yang itu, tapi tetap potensial marketnya itu tetap ada. Misalnya masker yang khusus untuk orang berhijab mungkin, atau masker khusus untuk anak-anak, ya kan? Karena masker untuk anak-anak itu beda dengan orang dewasa. Jadi anak-anak kadang nggak suka kan ditaruh di telinga, dia harus karena telinganya nanti sakit kayak gitu kan. Terus ukurannya harus pas. Terus anak-anak itu juga nggak suka kalau dia terlalu kedap kayak gitu ya, dia nggak nafas. Kemudian motif-motifnya karakter mungkin seperti itu. Jadi kita tuh bisa riset gitu. Kira-kira
pasarnya lagi banyak, supaya aku bisa menang, supaya bisa nggak banding sama yang lain, aku harus bikin diferensiasi apa ya, kayak gitu loh. Seperti misalnya sarung tangan, terus ini apa, face shield itu ya, pelindung yang plastik itu kan juga sekarang banyak yang produksi. Akhirnya mereka mulai meng-create gitu ya, supaya berbeda dengan yang lain. Ada yang bentuknya topi, kemudian ada yang macam-macam lah pokoknya itu. Intinya kita harus terutama di masa-masa pandemi seperti ini, ya kita harus ini ya apa, pintar-pintar muter otak gitu. Jadi intinya tidak ada project idealis gitu ya. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini sedang kita hadapi. Oke. Nah, selanjutnya apa yang disebut dengan pasar potensial itu? Misalnya yang ketujuh nih ya, permintaan itu banyak, supply juga banyak, tapi masih ada celah diferensiasi ya. Hijab itu kan udah banyak ya, kayak buih di lautan gitu ya. Suppliernya pun juga banyak gitu, pemainnya juga banyak, kompetitornya banyak banget. Sekali misalnya ada satu endorser pakai hijab bunga-bunga misalnya, itu kompetitornya ngikut juga. Kompetitor akan ngikut produksi hijab bunga-bunga kayak gitu kan. Akhirnya ada sampai harganya itu dibanting murah banget gitu. Cuman sebetulnya masih ada celah diferensiasi. Intinya apa? Ketika kita sudah mulai tahu, oke, hijab sudah mulai banting-bantingan, sudah mulai dibanding-bandingkan, harganya dibanting gitu ya. Kita tetap ingin bisnis hijab misalnya seperti itu. Karena brandnya sebenarnya masih banyak. Nah, supaya kita bisa menang dari kompetitor itu, kita harus ngapain nih gitu. Nah, kita mulai harus menyelami behavior-nya konsumen. Para muslimah itu yang berhijab, mungkin dia kan butuh olahraga. Olahraga kan nggak mungkin pakai gamis kan, nggak mungkin pakai gamis, terus pakai yang apa hijabnya itu yang tebel, yang nggak menyerap keringat, pasti akan ribet. Nah, butuh beberapa desain yang fungsional untuk mereka olahraga nih. Contohnya satu ini ya, ini namanya Nore, jadi hijab untuk sport kayak gitu. Nah, walaupun hijab itu banyak, tapi dia memposisikan dirinya itu sebagai hijab khusus sport, ya dia masih bisa bersaing dengan harga yang tidak dibanting kayak gitu ya, masih ada profitnya gitu. Oke. Nah, yang ke-8 yang saya sebut tadi pasar potensial itu apa? Kita bisa membuat produk pelengkap dari produk yang sudah ada. Contohnya ini tongkat tol waktu itu saat tol itu dibuka ya, saat kebijakan tol itu marak, terus pakai e-tol, nah itu kan orang-orang banyak masalah untuk nempelin e-tolnya itu ke tempat ini ya, ke tempat pembayarannya itu ya. Makanya tongkat e-tolnya laris manis gitu. Supaya dia berbeda, dia bikin macam-macam karakternya kayak gitu kan. Itu namanya produk pelengkap dari produk yang sudah ada. Misalnya kalau sekarang yang katakan yang lagi booming itu hand sanitizer misalnya kayak gitu ya. Nah, sekarang kan sudah mulai dibanting-banting di apa namanya? Harganya pun sudah mulai sudah mulai dibandingkan gitu ya. Jadi ya apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa menggali. Kalau orang pakai hand sanitizer berlebih itu nanti kulitnya kering misalnya gitu. Sehingga aku jual lotionnya kayak gitu ya. Lotion untuk normalisasi setelah dia pakai sanitizer misalnya kayak gitu. Terus kalau pakai masker itu misalnya nanti ada di bagian sini kan seharian penuh misalnya di sini bisa iritasi ya kan. Nanti kita juga krip iritasi kalau pakai masker. Seperti itu ya. Itu harus benar-benar kreatif gitu. Nah, yang ke-9, apa sih yang termasuk produk potensial ini? Dia tren di wilayah lain tapi belum tren di wilayah kita. Contohnya adalah essential oil ya. Waktu itu Young Living di Amerika udah booming banget, tapi di Indonesia belum ya. Ini ada waktu itu ya, sebetulnya bisa jadi celah bagi kita untuk produksi essential oil kayak gitu kan. Nah, sama ini. Ini sudah ada tren tapi konsumennya terbatas karena harga. Waktu itu essential oilnya mahal banget kan yang dari Young Living gitu. Sehingga orang-orang mungkin ada yang dari jurusan kimia atau atau teknik kimia atau apa gitu kan, dia produksi essential oil dijual lebih murah karena grade-nya nggak semurni Young Living, mungkin seperti itu.
Karena apa? Karena demand-nya banyak banget. Oke ya, ini masih nyimak nggak, Mbak Reni? Mbak Reni? Iya, Mbak. Oh, masih ya? Iya. Oke. Ah, Oke, yang 11 ya, produk potensial, pasar potensial itu, kategori yang 11 itu iya. adalah ini. Jadi dia gabungan dua produk, idenya lama, tapi jadi produk baru yang unik. Ya, misalnya, teman-teman sudah tahu kan ini apa? Ricis ya. Jadi di situ dia menggabungkan konsep ayam cepat sajinya dari McD KFC, digabung dengan waktu itu apa namanya yang lagi booming itu selera pedas gitu ya, berlevel gitu. Jadi dia bikin pedasnya berlevel. Jadi pedas berlevel digabung dengan ayam cepat saji itu, nah dia punya kategori tersendiri, subkategori tersendiri yang mengunci persaingan, jadilah nih Fire Chicken gitu ya di Ricis Factory. Sebetulnya kenapa Ricis Factory membuat ini? Karena sebagai saluran distribusi si saus kejunya dia gitu. Jadi dia kan core bisnisnya itu dia produksi ini ya, snack-snack yang berbasis keju. Kemudian waktu itu menangkap peluang, oh lagi potensial nih, lagi bagus-bagusnya di mana orang-orang yang suka pedas, pecinta pedas gitu ya. Jadi enaknya diapain nih? Nah, pedas itu digabung sama apa untuk pemadam pedas itu? Nah, salah satunya keju. Dia bikin seperti itu sehingga boom. Waktu itu boom dan dia berhasil mempertahankan memang rasanya. Jadi orang beli lagi seperti itu ya. Lalu ada juga yang kedua, gabungan dua produk yang sudah ada digabung jadi produk yang baru. Misalnya coklat tapi rasa cabe, ya. Dari dulu kita kan nggak bisa membayangkan ya, nggak sinkron. Kenapa sih kok bisa coklat rasa cabe itu kayak apa gitu. Nah buktinya si coklat Monggo ini berhasil riset dan berhasil menjual itu dan laku gitu. Jadi dia berhasil menangkap gitu ya, yang lagi ngetren. Wah orang pecinta pedas, ya udah coklatku aku mau kasih pedas-pedas sedikit. Nah itu bisa menjadi produk potensial yang laris gitu ya, yang langsung laris asalkan ya kualitasnya harus dijaga gitu. Yang bisa diterima lah ya, nggak harus ngeblend gitu, nggak coklat sama cabenya berdiri sendiri-sendiri kayak gitu kan. Ada lagi yang seperti ini coklat rendang. Waktu itu saya inget banget di 2014 pernah ya ada satu sesi mentoring bisnis gitu dengan grup bisnis yang lain. Saat itu ada teman UKM yang memproduksi coklat rasa rendang itu asli dari Padang. Waktu itu diledek gitu ya, coklat kok rasa rendang, nggak sinkron gitu. Manusia nggak bisa, pikir otaknya tuh nggak bisa. Itu kata salah satu, waktu salah satu juri lah, kita jadi itu ada kompetisi gitu kan. Nah, buktinya mungkin saat itu memang coklat dia nggak enak gitu ya. Coklat rasa rendang dia memang nggak enak. Jadi mungkin diledek seperti itu. Nah, ternyata di waktu kemarin tahun sekitar 2018 ya, 2018-2019, si coklat Monggo ini ngeluarin juga coklat rasa rendang gitu. Dan laku. Kenapa? Kok bisa laku dan kenapa orang bisa menerima itu? Ya karena dia blend, dia jaga kualitasnya. Jadi coklat sama rendang itu nggak tabrakan rasanya gitu loh. Sehingga dia bisa tetap laris kayak gitu ya. Nah, yang terakhir, apa sih kategori pasar potensial itu? Misalnya dia sebetulnya produk yang ngangenin ya, yang enak gitu. Orang itu suka, orang itu mau beli lagi, tapi bukan sebuah unggulan dari sebuah brand. Misalnya Warung Burudi. Warung Burudi itu kan banyak banget ya produknya ya. Kayak marketplace sekarang tuh kan. Ada udang, sambal, cumi, pisang goreng pun ada gitu kan, macam-macam gitu. Nah, sebetulnya dia punya satu produk unggulan yang memang dikenal oleh orang-orang, yaitu udang dan sambalnya, terutama sambalnya ini gitu. Jadi, kalau misalnya nih ya, teman-teman kemudian magang gitu ya, Bu Rudi boleh nggak saya ini ya, saya bikin studi kasus gitu ya, sambalnya aja gitu.
dilabelin, tapi nggak harus nama Bu Rudi misalnya seperti itu. Sambelnya tok nih, nggak pakai udang, jual sambelnya tok, itu masih laku gitu. Karena kuncinya itu di sambelnya itu. Jadi dia sebetulnya nggak bisa dijual terpisah, tapi kita keluarkan dari dari menu itu kita jual terpisah gitu loh. Karena memang dia sudah berkualitas dan ngangenin. Contoh satu lagi, nggak ada ya. Contoh satu lagi itu biasanya kalau saya suka makan itu di Bukris ya. Bukris itu kan sebenarnya yang spesial kan penyetannya kayak gitu ya. Tapi saya berbeda. Saya suka ke situ itu sama minumannya. Nah, salah satu minumannya itu namanya Sinom. Kenapa kok sinomnya Bukris itu beda dengan sinom-sinom yang ada di pasaran? Karena sinomnya Bukris itu pas banget gitu. Jadi antara daun asemnya, kunyitnya, itu pas rasanya itu nggak bentrok, terus konsisten gitu. Dan dia jualnya memang sedikit-sedikit aja. Nah, tapi sama Bukrisnya itu nggak dilabelin. Jadi ya dibiarkan seperti itu. Nah, kalau kita misalnya jadi anaknya Bukris gitu ya, atau jadi jadi orang yang menangkap peluang itu, kita bisa tuh bikin sebuah produk itu atau sinomnya itu dikeluarin ya, dilabelin tersendiri, nggak harus nama Bukris. Karena apa? Karena memang dia sudah teruji ngangenin. Orang mau beli, rasanya enak, mau beli lagi. Jadi seperti itu. Nah, nanti teman-teman itu 12 kategori pasar potensial ya. Nanti saya minta saat ini, mulai malam ini atau sore ini ya, teman-teman mulai merenungkan gitu. Jadi kira-kira bisnis saya yang saya mau buka atau yang sudah saya buka itu ada di posisi mana sih dari pasar potensial ini? Atau jangan-jangan nggak termasuk sama sekali, adanya di pasar atau di pasar sleeping nanti. Nah, ketika kita memang sudah ngelis nanti kalau produk kita ya atau pasar yang kita bidik itu ada di potensial gitu. Nah, itu alhamdulillah. Ada peluang kalau kita nggak susah-susah amat untuk ngangkat gitu ya. Tapi kalau ternyata teman-teman, aduh Mbak, ternyata saya salah gitu. Saya ada di pasar yang berdarah gitu. Saya nggak punya diferensiasi misalnya seperti itu. Terus gimana? Ya jangan khawatir teman-teman, nggak usah putus asa terus, nggak usah bunuh diri gitu ya. Nah nanti ada pertanyaan, ada jawabannya. Lalu kemudian teman-teman juga menemukan jawaban, ternyata ternyata bisnis yang saya mau buka atau yang sudah saya mulai ini ada di pasar sleeping, Mbak. Sama juga nggak perlu putus asa, pun ada strateginya kayak gitu ya. Jadi intinya gini teman-teman. Teman-teman kemarin sudah mengumpulkan bisnis plan itu ya, atau yang sudah menjalankan usahanya, kita tidak strict gitu ya. Teman-teman setelah mendapatkan materi ini dan mungkin nanti setelah mendapatkan materi digital marketing boleh mengubah bisnis modelnya, boleh mengubah bisnis plan-nya, boleh banget gitu. Jadi misalnya, Mbak, ternyata seperti ini saya salah ya, saya mau berubah gitu ya, mau bisnisnya seperti ini, boleh. Jadi nanti itu boleh sebelum kita masuk ke mentoring intensif itu masih boleh. Karena harapannya adalah kenapa ada sesi ini sebelum teman-teman itu masuk ke program intensif. Saya inginnya nanti ketika misalnya ada teman-teman yang nggak lolos di program intensif selama 2 bulan itu, teman-teman bisa belajar gitu loh, bisa belajar, bisa berbenah. Jadi, oh ya, ternyata kayaknya bisnisku nggak mungkin deh, aku harus memperbaiki apanya. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti seperti ini. Misalnya kalau teman-teman sudah nyocokin ya, kira-kira bisnisku tadi ada nggak di 12 tipe pasar potensial itu? Kalau nggak ada dan ternyata masih sleeping, misalnya, Mbak, saya jual roti. Rotinya dari lumpur lapindo. Itu kan sleeping banget ya. Karena bahannya itu, orang itu nggak ada yang mau gitu kan. Dan butuh edukasi sehingga berat ngangkatnya gitu. Nah, itu nanti harus seperti apa, kayak gitu kan. Nah, itu nanti kita akan jawab di slide berikutnya ya. Jadi kenapa kok
di fase awal teman-teman merintis usaha ini atau memulai usaha itu jangan masuk ke pasar sleeping, karena kalau kita pasarnya sleeping ya, orang kan belum aware dengan permasalahan itu, nggak ada demand. Kita harus edukasi mereka. Nah, edukasi mereka itu butuh tenaga, ya, butuh biaya yang lebih gitu. Jadi kalau kita belum punya modal, dalam artian ini bukan modal hanya modal uang ya, modal keilmuan, modal tenaga, itu akan berat banget. Kita ngos-ngosan gitu, kapan ngomsetnya gitu kan. Nah, contoh sleeping itu seperti apa sih sebetulnya? Bukan berarti dia tidak belum pernah ada di muka bumi ini, enggak. Tapi kadang dia itu sebetulnya problem itu ada di masyarakat, cuman orang-orang itu nggak aware dengan problem tersebut. Misalnya nih ya katakan sekarang lah ya, orang kena corona misalnya kayak gitu, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda yang seperti orang kena COVID yang akut kayak gitu. Dia hanya seorang karier misalnya seperti itu ya. Dia sebenarnya terserang, tapi karena imunitasnya dia bagus, dia nggak memberikan respon yang seperti orang-orang yang terkena COVID yang langsung koit gitu ya. Nah, kita jual, misalnya kita jual suplemen ya, jual suplemen untuk imunitas, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa edukasi mereka, maksudnya, kamu ya, walaupun sehat, jangan-jangan kamu adalah karier, misalnya seperti itu. Tanda-tandanya apa? Nah, nanti kita bisa cari. Terus ada lagi misalnya diabetes. Diabetes itu kita jual suplemen untuk diabetes ya, tapi target kita adalah anak-anak muda. Karena sebenarnya diabetes itu kan tidak hanya milik orang tua, tapi milik anak muda juga. Tapi si anak muda ini nggak aware, oh iyakah aku diabetes gitu. Karena apa? Karena dia tidak ngerti tanda-tanda diabetes itu seperti apa, kayak gitu ya. Atau keluhan-keluhannya seperti apa. Nah, itu kita harus mengedukasi mereka bahwa diabetes juga bisa menyerang anak-anak muda loh gitu. Misalnya gejalanya adalah berkeringat berlebih misalnya kalau tengah malam, terus suka haus, suka ke kamar kecil berlebih seperti itu. Nah, itu kita harus memberikan edukasi seperti itu. Jadi intinya bukan kalau sleeping itu nggak mesti produknya sangat baru di muka bumi gitu ya, tetapi bisa saja mereka sudah punya problem itu, tapi mereka nggak aware. Sehingga kita perlu edukasi, perlu waktu supaya mereka mau beli produk kita, ya kan? Kayak gitu ya. Nah, oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, gimana kalau sudah terlanjur jalan, teman-teman sadar formulanya. Formula yang 7 formula buka langsung laris ini ya. Nah, ternyata itu tadi, yang dibidik adalah pasar berdarah. Mbak, ternyata aku mau jualan kopi gitu ya. Kopinya terus perbedaannya apa? Diferensiasinya apa? Atau aku mau jualan hijab, Mbak. Aku jual hijab. Terus hijabnya bedanya apa? Kalau dia motif bunga, Mbak, aku motifnya kumbang gitu. Itu bukan perbedaan yang mendasar gitu ya. Masih bisa dibanding-bandingkan. Nah, terus itu seperti apa supaya kita bisa lompat di pasar potensial supaya kita itu bisa menang bersaing gitu. Nah, ini contohnya kan. Ini waktu itu di tahun lalu ya, saya tahu datanya ini ada di Shopee. Jilbab square ini bisa harganya 16.000 coba gitu ya. Terus itu banting-bantingan banget gitu kan. Lalu kalau kita jualan jilbab seperti ini, ya mau diapa-apain pun itu ya nggak bisa ngangkat gitu loh. Kalau kita tidak punya diferensiasi yang kuat. Lalu seperti apa? Nah ini seperti jam tangan juga ya. Nah, lalu seperti apa? Jawabannya adalah nggak apa-apa kita jual produk hijab itu tadi ya udah terlanjur gitu ya nggak apa-apa. Tapi kita harus dapatkan database atau data dari pembeli hijab-hijab itu. Jadi misalnya kita jual hijab ala kadar ya, 50 ribuan lah katakan, di kampus gitu. Oke, nggak apa-apa, nggak usah untung berlebih, misalnya kalau kita ambil 50, ya udah jual 55 atau 50 aja, pokoknya dapur ngepul gitu kan. Nah, tapi kita catat itu data-data mereka,
siapa aja sih yang jual atau beli hijabku gitu kan? Teman-teman sekampus kah gitu? Atau sekomunitas kah gitu kan? Itu dicatetin semua. Nah, setelah itu teman-teman mulai berpikir, nah kira-kira dari konsumen yang sudah beli ini, aku mau jualan apa ya? Ini sama seperti kaidahnya dari sapi perah tadi ke project bintang gitu. Intinya kalau seseorang itu pakai hijab misalnya, hijab yang square gitu, dia butuh apa lagi ya? Dia behavior-nya apa ya? Apa yang sering dia lakukan? Apa yang dia butuhkan? Misalnya jual bros gitu, boleh. Tapi brosnya yang benar-benar beda dari yang lain gitu, sehingga tidak dibandingkan lagi. Atau jualan apa ya? Misalnya hijab-hijab anak kuliah itu, sorry. Jadi misalnya hijab-hijab anak kuliah itu kan dia selain beli hijab, dia beli apa lagi ya gitu. Nah itu teman-teman mulai create sesuatu ya, produk pelengkapnya gitu. Atau produk pasangannya. Jadi itu masih bisa diatur. Jadi nanti kalau teman-teman sudah tahu misalnya, aduh kayaknya produkku masuk ke red ocean deh Mbak, masuk ke bleeding. Nggak apa-apa dicatat dulu, nanti sambil perlahan ya, ketika kita ketemu lagi di sesi mentoring berikutnya, itu sambil kita bisa diskusikan gitu. Bisa masuknya ke arah mana nih pengembangannya, supaya teman-teman bisa bertahan, nggak hanya dibanting gitu aja ya. Nah, ini jadi contohnya gunakan produk itu sebagai produk penetrasi gitu ya, untuk mengambil database aja. Nah, setelah itu pelajari karakternya, kemudian mulai riset apa sih produk unggulannya yang bisa dijualin ke mereka-mereka yang beli hijab ini juga kayak gitu. Nah, contohnya nanti seperti ini juga bisa. Jadi mungkin kita jualan hijab, terus si mahasiswa ini juga suka jogging misalnya kayak gitu ya. Oh ya udah kita bikin hijab untuk joggingnya mahasiswa. Hijab khusus sport yang menyerap keringat ya kan, yang nggak panas tapi tetap bisa enak untuk bergerak gitu dan menutup aurat seperti itu. Jadi kita bisa mengambil celah itu gitu. Oke, lalu itu kalau kita ada di pasar yang bleeding ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mulai ada pertanyaan ya, ketika saya jelasin ini, nggak apa-apa langsung aja ketikkan di kolom chat itu. Jadi nanti kita akan bahas kalau misalnya waktunya masih sampai gitu ya. Bebas ya. Jadi misalnya ketika saya jelasin apa, terus kemudian ada terfikir untuk bertanya, silakan langsung chat ke kolom chat ya. Gitu ya Mbak Reni ya. Nanti bantu pantau ya siapa yang tanya. Nah, terus terakhir kalau misalnya kita ternyata yang kita bidik ya, bisnis kita itu ada di pasar tertidur gitu. Lalu harus seperti apa? Yang saya bilang tadi, Mbak, saya itu biasanya ini kan penyakit mahasiswa ya. Penyakit mahasiswa itu terutama yang jurusan-jurusan sains itu orientasinya produk gitu. Jadi dia mendesain, dia bilang bisnis itu ya karena create produk duluan baru bisnis gitu. Tidak dimulai dari pasar, dari problem pasar. Jarang gitu. Kebanyakan dia liar gitu, liar pokoknya. Mbak, saya mau bikin jamu gitu ya, atau suplemen dari apa misalnya kayak gitu ya. Nah, padahal dia nggak ngerti gitu. Emang pasarnya ada? Nah, nggak tahu, tapi saya yakin ini pasti laris gitu kan. Nah, jadi kita boleh aja sih berbekal keyakinan, tekad yang kuat, tapi harus disertai dengan data ya. Nanti saya bahas apakah kita boleh memulai dari produk dulu, boleh saja gitu kan. Nah, lalu bagaimana kalau kita membidiknya pasal tertidur? Misalnya saya tadi contohkan bikin suplemen untuk diabetes, tapi ternyata orang belum aware gitu. Caranya seperti apa? Nah, caranya adalah kita harus tahu dulu karakter yang kita ingin bidik, orang-orang yang menurut kita ya memiliki penyakit diabetes itu seperti apa. Lalu kita bisa kasih pancingan berupa produk penetrasi, kita bisa jual gitu ya, berupa produk penetrasi itu yang memang paling banyak mereka beli gitu. Nah, akhirnya nanti ketika data sudah kita dapatkan, kita baru bisa memasukkan produk unggulan kita yang berupa herbal untuk diabetes itu, kita
jadikan bundling gitu ya, kita tawarkan bahwa ini loh saya punya herbal untuk ini, Anda kan seperti ini ya, seperti ini. Misalnya orang diabetes itu kan sudah mulai aware tentang madu nih gitu. Kita jual madu aja yang sekiranya laris gitu ya, sekiranya brandnya sudah bagus, yang memang banyak ternyata dikonsumsi oleh orang-orang diabetes gitu ya, atau gula diabetasol lah, atau kita jual diabetasol boleh gitu ya, yang memang itu sudah spesifik banget ke orang diabetes. Nah, baru setelah itu kita dapat database-nya, kita mulai deh promosi, mulai jual ke mereka produk kita yang sesungguhnya, suplemen herbal tentang diabetes itu. Jadi kita bisa dapat ya, istilahnya hijack pasar itu dengan seperti itu. Oke ya. Nah, lalu kenapa sih harus urutan gitu? Saya tadi jelasin 7 formula ini harus berurutan, diperhatikan, dan dibenerin gitu ya. Nggak boleh kita lompat tiba-tiba. Misalnya, karena ibaratnya gini, ketika kita bisnis itu ibaratnya kan kita mau perang gitu ya. Kita mau perang, kita harus punya peta gitu, supaya kita nyerbunya tuh bener. Jangan sampai kita mau perang, ternyata musuh kita itu senjatanya pakai meriam gitu ya, pakai pistol yang sudah canggih, kita masih pakai bambu runcing gitu. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya dengan berbekal keyakinan nggak apa-apa, tapi tetap harus punya ilmunya gitu kan. Oke ya. Mbak Cindy, permisi ada yang bertanya, Mbak. Oh iya, nanti dulu ya, maksudnya saya saya tuntaskan, tapi Mbak Reni nanti rekap aja pertanyaannya, saya jawab di akhir ya. Oke. Nah, misalnya contohnya seperti ini nih. Sering nggak teman-teman itu kalau mulai bisnis, misalnya, oke ya, kita akan ada program wirausaha gitu ya. Oke, silakan teman-teman mulai bisnis. Kebanyakan yang dilakukan adalah pasti seperti ini nih. Tiba-tiba bikin produk gitu ya dengan liarnya, kemudian dikemas, ya kan? Dikemasnya itu menurut dia, wah Mbak ini pokoknya bagus gitu. Nah, biasanya kalau saya ada di kelas-kelas mentoring itu ya, kalau orang nanya ke saya misalnya langsung ngasih produk, bagaimana menurut Mbak produk ini gitu. Nah, pasti saya akan jawab, bagaimana itu apanya? Produknya, maksudnya rasanya, bentuknya, kemasannya atau namanya gitu. Kalau kemasannya ya bagi saya bagus gitu. Tapi kalau rasanya ya belum tentu. Karena belum tentu saya adalah target market dari produk tersebut gitu. Produk ini. Secara kemasan ya cakep, tapi belum tentu kalau misalnya saya coba terus saya nggak suka gitu kan. Kan belum tentu itu juga bagus gitu. Karena apa? Karena dia tidak memperhatikan produk, tidak memperhatikan pasar. Tiba-tiba langsung dikemas aja. Apa bahayanya kalau misalnya langsung dikemas? Ya, nanti ya kita bilang. Lalu yang kedua, ketika kita setelah kita menentukan pasarnya, potensialnya seperti apa, nah baru kita mulai nih masuk meng-create produk yang harus ngangenin gitu. Jadi waktu Mas J merumuskan formula ini, beliau memilih kata ngangenin ya. Jadi ngangenin itu maksudnya gimana sih kalau teman-teman kangen, kalau misalnya teman-teman sedang ada perasaan gitu ya, mungkin terhadap seseorang, terus aduh aku kangen deh, apa sih yang bikin kangen? Itu kan karena udah klik gitu ya. Intinya kualitas kita atau kualitas produk kita itu sudah diterima oleh konsumen ya. Konsumen itu sudah yes gitu. Ini enak. Harganya cocok gitu ya, dan aku mau gitu. Sehingga parameternya tuh apa sih gitu. Jadi orang itu kecanduan gitu ya, mau beli lagi, pengen lagi gitu kan. Sehingga dia repeat order dan referral. Kenapa saya bilang tidak hanya repeat, tetapi ada referral? Karena ada beberapa produk yang tidak bisa dinilai dengan repeat order. Misalnya jual sepatu. Kita beli sepatu berapa kali sih dalam sebulan gitu kan? Atau berapa bulan sekali? Kan nggak bisa repeat itu tiap bulan atau tiap minggu. Nah, sehingga produk-produk fashion seperti itu arahnya ke referral. Nah, referral itu maksudnya apa? Ketika saya beli, misalnya sepatu merek A, ya katakan seperti itu, saya cocok. Saya akan mereferensikan ke teman saya gitu. Kamu besok ya, kalau beli sepatu merek ini ya, karena sepatunya bagus gitu. Sepatunya
enak dipakai, nyaman. Nah, gitu. Kemarin ini juga masuk kan ke tes online ya. Apa sih parameter ngangenin? Ada 2 ya. Jadi repeat dan referral. Referral itu repeat itu juga bisa referral. Kalau referral itu untuk biasanya barang-barang yang memang repeatnya tidak sering consumer goods misalnya seperti itu ya. Nah, kemarin juga keluar soal yang ini. Jadi kalau kita mau uji ngangenin ya, kalau kita mau bikin produk yang ngangenin itu, sebelum kita lempar ke pasar yang kita bidik dengan kemasan yang cakep dan nama yang cakep itu, baiknya kita harus uji dulu, namanya uji ngangenin ya. Lalu gimana sih caranya uji ngangenin? Nah, caranya itu adalah kita harus tahu kan pasar kita seperti apa, cari komunitasnya. Karena apa? Komunitas. Karena pasti itu tempat berkumpul pasar yang serupa gitu ya. Oke, cari di situ bagi produk kita. Bagi produk kita tidak perlu nodong testimoni ya. Usahakan mereka testimoni secara nyeplos. Tapi hati-hati, kalau kita nyebar produk kita, misalnya snack atau makanan ke mahasiswa, terus kita diam-diam gitu, kemudian kita lapor gitu misalnya, Mbak, produkku tuh laris loh gitu. Kenapa? Karena dia ambil terus Mbak produk saya gitu. Berarti dia suka. Hati-hati. Biasanya kalau pasar mahasiswa ini antara suka dan lapar gitu. Jadi belum tentu dia suka dengan produk kita, tapi karena dia lapar gitu kan. Jadi akhirnya dia makan terus pas suruh beli ya dia nggak mau gitu. Nah jadi jangan sampai kita tertipu ya dengan hasil yang seperti itu. Nah testimoni pun juga seperti itu. Kenapa kita tidak boleh nodong mereka? Tolong testimoni dong produkku seperti apa. Nah, tapi apa? Takutnya nggak objektif yang keluar gitu. Karena dia sungkan. Karena tipikal masyarakat kita itu kan nggak suka nggak suka belak-belakan ya, sungkan gitu, takut melukai perasaan teman gitu ya. Akhirnya mereka ngomongnya yang bagus-bagusnya aja. Jadi kita akhirnya tertipu gitu. Nah, kalaupun mau ingin ingin dapetin testimoni, caranya adalah dengan menanyakan feedback mungkin seperti itu. Karena kan kita dalam fase uji ngangenin untuk menyempurnakan produk, ya kan? Jadi kalau bisa kita benar-benar minta gitu. Aku minta masukan dong buat produkku ini kira-kira kurang apa sih gitu. Nah, terserah pokoknya harus pedes-pedesnya juga nggak apa-apa. Jangan baik-baiknya aja. Nah, kayak gitu ya. Itu untuk apa? Untuk kita memperbaiki produk. Lalu, dalam kita mengumpulkan feedback itu juga harus berhati-hati. Dalam artian gini, kadang ada orang yang ngomong terlalu belak-belakan, produkmu tuh jelek, rasanya nggak enak gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita harus tahu yang namanya hukum Pareto. Hukum Pareto yaitu 80-20. Jadi kalau misalnya kita sebar 10 orang gitu kan, 10 orang produk kita, gitu ya, yang dengan catatan homogen, target pasarnya homogen. Jadi jangan misalnya kita punya snack singkong, ya, terus kita sebarnya ke 2 anak TK, 2 anak SD, 2 anak SMP, 2 ibu rumah tangga, 2 sosialita. Nah, itu kan nggak homogen. Usahakan homogen. Homogen itu dalam artian gini. Kalau saya sebar ke pasar mahasiswa, ya mahasiswa semua. 10 orang itu mahasiswa semua. Lihat feedback-nya, ya. Kemudian katakan 8 orang ini suka. Ada 2 orang yang kritiknya pedes, nggak suka misalnya gitu. Terus teman-teman nggak usah stres juga, nggak usah misalnya pesimis bahwa, aduh, terus aku harus sempurnakan seperti apa supaya yang 2 ini seneng. Jangan. Karena yang 8 ini sudah seneng gitu. Jadi fokusnya, kalau kita mau dalam fase starting ini supaya kita bisa jalan cepet gitu ya, abaikan saja yang 2 ini, fokus ke yang 8 orang yang suka produk Anda, cari orang-orang yang karakternya nanti sama seperti 8 orang ini. Nah, yang seperti 2 orang ini, ya jangan dijualin gitu loh. Karena nanti dia pasti akan, nggak enak, kayak gitu. Padahal 8 orang ini setuju, istilahnya suka dengan produk Anda, mau beli lagi, dan nanti banyak juga pasarnya, seperti itu ya. Nah,
Ini nanti bisa saya bagikan juga slide-nya supaya teman-teman bisa ngulang itu. Atau nanti kan ada rekamannya juga ya, Mbak Rini ya. Oke. Nah, lalu itu kalau misalnya kita bicara tentang makanan ya. Tapi kalau misalnya bagaimana dengan kita kalau jual kosmetik atau minuman mungkin seperti itu, herbal dan lain sebagainya. Nah, caranya adalah kalau kita produk fashion misalnya, caranya parameter ngangenin itu kan dari referral ya. Referral itu dalam artian, saya bilang tadi ketika saya punya sepatu, saya beli sepatu dan saya suka, saya nyaman gitu ya. Nah, biasanya saya akan cuap-cuap gitu. Teman-teman nanti bisa melihat, follow sosial media mereka. Jadi kita harus balik ya, harus dibalik caranya. Jangan misalnya gini, Anda kalau follow sosial media kami ya, maka saya kasih diskon 10%. Jangan seperti itu. Tapi saya kasih diskon 10%, tapi saya akan follow Anda. Maksudnya supaya mereka buka akun private-nya itu loh, kalau mereka di private. Nah, gunanya untuk apa? Kita itu bisa riset gitu, bisa stalking sosial media mereka. Terutama ya, teman-teman milenial yang suka kalau suka makan sedikit, minum sedikit, beli baju, pakai sepatu sedikit-sedikit, dia suka langsung update status gitu ya. Nah, ketika misalnya dia beli barang kita, kemudian dia update status, atau dia tidak update status ya, ini kasus yang tidak update status dulu ya. Dia biasanya di timeline-nya tuh suka update status, kecuali bukan endorser ya, selain endorser ya. Dia update status gitu kan. Nah, berarti itu bisa kita masukkan list bahwa, oh, berarti ini cukup ngangenin nih produkku. Soalnya sama dia di-refer tanpa dia dibayar, tanpa dia diminta gitu ya. Tapi kalau si orang ini misalnya sering update ya, kemudian waktu beli produk kita dia sama sekali nggak update gitu statusnya gitu kan. Berarti mungkin dia nggak seneng sama produk kita, mungkin ada sesuatu yang nggak nyaman kayak gitu. Nah, kita boleh minta feedbacknya. Tapi kalau misalnya ada orang yang langsung update statusnya, ya hati-hati juga karena mungkin dia adalah generasi milenial ya. Jadi kalau kita membagi pasar itu ada dua generasi ya. Generasi loyal dan generasi viral. Jadi kalau generasi viral itu biasanya anak-anak milenial itu. Kalau dia beli barang, dia cepet banget memviralkan, ya. Tapi belum tentu dia akan loyal dengan barang tersebut. Ya, pokoknya dia coba ikut-ikutan aja gitu. Tapi kalau generasi loyal itu biasanya sudah matang ya. Penghasilannya sudah tetap gitu di usia 30 tahun ke atas atau 25 tahun ke atas. Itu biasanya generasi loyal. Dalam artian dia menyukai sebuah produk itu benar-benar karena kualitas, bukan karena ikut-ikutan. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi itu nanti itu bisa kita perhatikan dan kita bisa diskusikan. Dicontohkan Ricis tadi, apakah hal ini berlaku juga pada UKM? Maksudnya ditakutkan hanya viral sebentar seperti itu. Ya, oke, saya jawab ya. Ya. Nah, sebetulnya enggak, itu karena saya ngasih contohnya memang kebetulan Ricis aja gitu ya. Tapi kalau dari UKM itu banyak kok, masih banyak. Jadi apa ya contohnya ya? Itu sangat bisa diterapkan di UKM. Misalnya nih ya, itu tuh katakan apa ya? Milo kepal. Kepal Milo. Milo kepal itu kan yang sudah potensial ya, misalnya yang sudah ngetren, tapi sempat turun ya. Apalagi ya, misalnya kalau saya ini ya, ini nih. Kalau saya ke Banyuwangi itu, ini ada yang dari Banyuwangi nggak? Ada ya? Rujak soto misalnya kayak gitu kan? Saya Banyuwangi, Bu. Ya. Banyuwangi juga. Jadi rujak soto itu kan sebenarnya dua menu yang kayak tabrakan gitu loh. Tapi sama-sama enak gitu. Nah, terus dia combine lah seperti itu, akhirnya dia jadi maskotnya si Banyuwangi itu kan. Itu sebetulnya bisa banget.
Dan itu belum ada merek yang kuat gitu. Mungkin sudah ada ya, tapi nama orang gitu. Jadi itu bisa diberlakukan seperti itu. Terus katakan lagi ada yang sudah teman-teman ada contoh nggak? Jadi kayak misalnya ayam geprek. Beranak, Mbak. Kenapa? Bakso beranak. Bakso beranak, boleh juga. Bakso keju gitu ya, mungkin ada seperti itu. Bakso yang pedas-pedas itu kan, ya bisa seperti itu. Jadi bakso dari dahulu kala itu sudah ada. Kemudian ada penggemar sensasi pedas, maka dia bikinlah bakso beranak, bakso granat gitu ya, isi cabai seperti itu. Itu bisa banget. Jadi UKM itu bisa banget combine hal itu gitu. Jadi gitu ya, nangkep nggak? Nanti bisa studi kasus dengan bisnisnya sendiri ya. Mbak Dani, lagi? Ini kan pertanyaannya sangat banyak ya Mbak, lebih dari 11 pertanyaan. Mungkin Ya, oke. Pertanyaan kedua, terkait produk yang ngangenin, mungkin ini mudah dilakukan dengan produk yang dihasilkan adalah makanan, namun ketika produk saya buat ini adalah terkait fashion, kira-kira bagaimana cara membuat produk saya ini agar menjadi produk yang ngangenin? Dari Ahmad Ridhoi. Fashionnya apa? Mana anaknya? Mas Ahmad Ridhoi, bisa dijelaskan fashionnya apa? Baju? Ya, saya Bu. Jadi Baju untuk apa? fashionnya itu ada baju sama itu topi. Jadi saya Baju usahanya apa? itu baju-baju setroan. Jadi buka Baju sablon setro. sama buka, iya. Oke. Jadi gini, saya kan tadi udah jelasin ya, kalau produk-produk fashion itu berbeda dengan produk makanan ketika kita mau uji ngangenin, ya kan? Kalau ngangenin, kalau makanan diukur dari repeatnya. Makanan pun ya banyak, maksudnya tergantung snack atau makanan berat itu juga bisa ukurannya juga berbeda ya parameternya. Repeatnya seperti apa, atau setiap bulan, setiap hari kayak gitu kan. Nah, kalau fashion itu lebih cenderung ke referral. Referral itu maksudnya gini, ketika Anda membidik misalnya mahasiswa gitu ya, yang suka kaos-kaos distro gitu. Terus si anak ini suka dengan kaos Anda gitu kan. Nah, pasti dia nanti akan itu tadi, misalnya update lah di Instagramnya kayak gitu. Saya lagi habis beli kaos ini, kaosnya cakep banget gitu, kualitasnya oke, nggak panas gitu kan. Tergantung nanti dia ada di lokasi mana. Misalnya kalau di Surabaya, ya jangan produksi kaos-kaos yang tebel gitu. Harus kaos yang misalnya dari katun bambu, yang bisa nyerap keringat, yang enak dibuat beraktivitas. Terus kemudian, kalau itu dari segi fungsi. Kalau dari segi desain, katakan, karena core-nya sablon, mungkin bermain dengan desain ya. Desainnya juga harus sesuai sama target market-nya gitu. Jadi target market-nya ini suka nggak sama desain saya, sama yang desain yang saya sablon ini. Kalau dia suka, nah dia tuh pasti akan itu update gitu ya, posting, ngajak teman-temannya untuk ke situ. Nah, seperti itu. Jadi uji ngangeninnya diukurnya dari situ. Kemudian Mbak Cindy. Bilang lagi sih. Ya, lanjut. Oke. Lanjut pertanyaan ketiga. Mungkin ini kita sampai 5 pertanyaan. Udah jelas belum? Itu tadi. Iya, jelas Bu. Makasih Bu. Sudah jelas Bu, Mbak. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Yuk. Mbak Cindy, kan ini pertanyaannya banyak. Waktu kita sudah melebihi jam 2. Apa kita bacakan sampai pertanyaan ke-5 saja mungkin? Boleh. Nanti kalau enggak, saya akan jawab via grup aja ya, Mbak. Bisa juga. Sekarang sampai 5 aja nggak apa-apa. Nanti selanjutnya saya kasih jawabannya. Oke, selanjutnya dari Fatan Taufik. Apakah bagus ketika kita berbisnis, tetapi tetap dengan idealisme yang kita miliki? Wah,
Oke, bagus banget. Maksudnya gini, jadi kita berbisnis, tapi kita idealis. Nah, idealis ini tuh banyak cakupannya gitu ya. Kita mau idealis itu di mananya? Di produknya atau di prosesnya. Saya katakan tadi ya, belum sempat saya jelaskan, bahwa memang hierarkinya itu kita menentukan pasar dulu, baru produk yang ngangenin. Karena keyword-nya adalah buka langsung laris. Jadi pasarnya, karena kita itu kan berjalannya dari hilir ya ke hulu, kalau mulai starting itu. Demand-nya dulu sudah harus aman nih, kalau kita mau ngepul, mau laris ya, baru kita berjalan ke hulu. Nah, tapi kalau kita masih mau mempertahankan idealisme kita, itu bisa saja. Jadi kita punya, misalnya Mbak, saya udah punya produk gitu ya. Saya nggak mau nih, mengubah ini, mengikuti pasar, saya tuh nggak mau. Saya pokoknya mau tetap ini, saya nggak mau merubah gitu, mengubah. Bisa jadi. Jadi intinya, kita mulai dari create produk dulu, ya. Seidealisme kita gitu ya. Misalnya, solutif gitu, tapi tetap harus diperhatikan solutifnya itu seperti apa, baru kita lempar ke pasar. Nah, nanti baru kita mapping gitu, kita reprofile, pasar-pasar yang mau menerima produk kita itu siapa aja sih gitu. Nah, itu yang baru kita jualin. Jadi bisa juga seperti itu. Ya, intinya apa? Intinya tetap idealis itu yang fundamentalnya dapat gitu ya, maksudnya fungsional gitu, solutif gitu, tidak idealis yang idealis liar, bener-bener yang konsumen sama sekali nggak ada yang mau, terus kita tetap aja kayak gitu ya, itu namanya kita idealis yang tidak berdasar kayak gitu ya. Tetap idealis boleh, tapi harus ada frameworknya ya. Nanti itu bisa kita dalami di matriks yang namanya Blue Ocean Strategy ya. Nanti kalau misalnya lolos atau ada sesi lagi, bisa saya kupas lebih dalam di situ ya. Lanjut, Mbak. Oke, terakhir ya Mbak Cindy, dari Mbak Aulia, teknik seperti apa yang bisa dilakukan dalam mencari data, dalam menargetkan pasar? Teknik menargetkan pasar itu. Dalam mencari apa? Teknik seperti apa yang dapat dilakukan ya dalam mencari data untuk menargetkan pasar? Oke. Iya. Jadi menargetkan pasar itu teknisnya kan seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita inginnya usaha yang kita mulai itu bisa langsung laris, carilah yang kategorinya itu seperti tergambar di 12 tipe tadi gitu. Jadi misalnya, ada ya seperti komoditas yang sudah lama tapi belum terkenal. Nah, itu berarti pasarnya banyak gitu. Jadi tinggal ngelihat 12 tipe itu. Teknisnya adalah kita tinggal sering-sering aja cari-cari gitu ya, stalking gitu kan, maksudnya kalau di marketplace permintaannya banyak itu apa sih gitu. Terus misalnya celah kompetisinya itu yang bisa kita masukin seperti apa sih kayak gitu. Itu teknisnya seperti itu. Jadi nggak perlu yang kita riset sampai sampai pakai yang aneh-aneh gitu, nggak perlu gitu kan. Seperti itu.